Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Berjumpa kembali dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini yang membawakan ceramah tarawih pada malam ke-22 Ramadan yaitu Bapak Ustaz Haji Ansar Anas BA. Bagaimana isi ceramah beliau? Mari kita simak setelah cuplikan video berikut ini. Marah 1 menit, sengsara 60 detik. Jadi gara-gara marah ini banyak orang yang menderita selama-lamanya. Marah, ya, banyak sekali terjadi hal-hal ini gara-gara marah saja. Berantakan, ada marah menceraikan istrinya, ada marah berkelahi. Apa akibatnya kalau berkelahi? Ditangkap polisi, masuk penjara. Dan setiap marah itu akhirnya pasti menyesal. Tidak ada orang itu Pak menyesal itu Pak. Nanti masuk penjara, ya kalau saya tidak begitu, tidak pukul orang, saya tidak masuk. Ya kalau saya tidak narkoba, tidak masuk di penjara, kan begitu. Oleh karena itu Islam mengatur, tidak dilarang marah. Marah itu adalah energi. Tapi marah itu harus ditahan. Contoh, kita beli gas 3 kg. Kalau gas itu langsung kita nyalakan, semua kan meledak. Tapi kalau itu gas itu pelan-pelan, kita mau bakar ikan, masak ikan, yo, masak sayur, yo. Jadi marah itu ceritanya menghasilkan energi cinta. Kan kita kadang-kadang sering dengar benci tapi cinta. Nah, bagaimana usaha kita ini kemarahan itu kita rubah? Bagaimana supaya kemarahan itu bisa kita rubah jadi cinta? Berkeluarga sendiri kadang-kadang kok gara-gara pernah marahan, ternyata setelah pernah marahan luar biasa cintanya itu Pak. Jadi itu yang perlu, itu harus dipelihara itu marah kita, tidak boleh sih marah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian sekarang gara-gara marah. Kejadian-kejadian sekarang gara-gara marah itu menderita selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'un ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarai wad darai wal ghazibina al ghaid wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Faqala aidan mayattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarsuquhu min haitsu la yahtasib. Wa qala aidan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fasasnahum bima kanu yaksibun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaba kharajat min dzunubihi kayoma waladatu ummu. Sadaqallahu adzim. Hadirin jamaah Isya dan Tarawih Masjid Baitur Rahim yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini masih diberikan kita kehidupan, masih diberikan kesempatan untuk tetap menjalankan ibadah. Kalau tidak salah ya ke-23 ya Pak ya. Ke malam ke-23 malam ini ya. 22 ya. 22 berarti tidak lama lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Tentunya harapan kita mudah-mudahan selama 22 hari kita melaksanakan ibadah Ramadan ada yang nyantol di diri kita sebagai bahan bekal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan kita 1 tahun ke depan. Kenapa ini perlu? Karena puasa Ramadan itu adalah merupakan training latihan kepada kita. Ya, kemudian usaha-usaha untuk membersihkan kita
dari segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Di bulan Ramadan itu adalah merupakan alat bagaimana supaya kita ini bisa membersihkan dosa-dosa kita. Kemudian bagaimana bulan Ramadan ini betul-betul bisa kita tahu diri apa sih sebenarnya makna bulan Ramadan. Oleh karena itulah tentunya kita baca dan para mubalik menyampaikan bahwa luar biasa itu pahala-pahala yang disiapkan oleh Allah di bulan Ramadan. Maksudnya supaya kita ini betul-betul serius, ya. Apalagi di akhir-akhir ini kan banyak sekali rintangan-rintangan ya. Jadi tolong malam ini kita persiapkan dulu utamanya zakat fitrah dulu. Baru belanja, siapa tahu nanti kita belanja tidak ada uang zakat fitrah ya, ketinggalan itu. Zakat harta, kemudian apa lagi? Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah keriban juga Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tentunya patut kita ikut jejak dan petunjuknya buat memperoleh kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Ini tidak lama Pak Bu. Jadi pada malam hari ini kami akan menyampaikan sebuah tema mungkin yang sangat penting sekali bagi kita, yaitu hari pembalasan. Kenapa ini penting? Sebab kadang-kadang kita ini banyak manusia-manusia orang Islam utamanya mengharapkan bahwa hari pembalasan itu setelah dunia ini kiamat. Ya kan? Rata-rata begitu. Jadi orang ceritanya yang tidak kuat imannya biarin aja. Nanti hari kiamat baru kita lihat. Nah, kan itu kan. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini bukan hari ini pun kita sudah dapat pembalasan. Banyak sekali sejarah-sejarah yang kita rasakan. Nah, sebelumnya itu kita dulu tes. Kira-kira selama bulan Ramadan ini kan kita ini la'allakum tattaqun. Predikat orang bertakwa itu sudah ada dalam diri kita. Ya, itu dulu dites dulu. Siapa tahu kita ini selesai bulan Ramadan tidak ada apa-apanya. Dalam surah Al-Imran 133 ini jelas sekali. Wasari'un ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang mana itu? Yang pertama. Jadi ini kan tidak banyak kok, 3 saja. Allazina yunfikuna fid darai wad sarai. Yang pertama orang itu yang gemar, ya senang berinfak baik di waktu senang maupun di waktu susah. Nah, ini kata-kata infak ini kalau para ulama itu diganti lagi. Orang-orang itu yang kehidupannya senantiasa membahagiakan orang. Dan memang begini, harus membahagiakan orang. Mungkin kita sering merasakan sendiri, kadang-kadang kita juga susah. Ada orang minta tolong, disitulah pertarungan. Kalau kita sih ada apa-apa, tidak masalah. Tapi yang paling susah kita hadapi itu kalau kita ini pas-pasan. Begitu ada yang mendesak, nah, sudah. Apakah saya kasih atau tidak di situ? Di situ Allah menguji ketakwaan kita. Tapi kalau orang itu begitu ada orang susah minta tolong, ya terserah ini saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang yang senantiasa menahan amarahnya. Ini Pak luar biasa Pak yang marah ini Pak. Marah 1 menit, sengsara 60 detik. Jadi gara-gara marah ini Pak banyak orang yang itu menderita selama-lamanya. Marah. Ya. Banyak sekali terjadi hal-hal ini gara-gara marah saja. Berantakan, ada marah menceraikan istrinya, ada marah berkelahi. Apa akibatnya kalau berkelahi ditangkap polisi, masuk penjara. Dan setiap marah itu akhirnya pasti menyesal. Tidak ada orang itu Pak menyesal itu Pak. Nanti masuk penjara, ya kalau saya tidak begitu, tidak pukul orang saya tidak masuk. Ya kalau saya tidak narkoba tidak masuk dipenjarakan begitu. Oleh karena itu Islam mengatur, tidak dilarang marah. Marah itu adalah energi. Tapi marah itu harus ditahan. Contoh, kita beli gas 3 kg. Kalau gas itu langsung kita nyalakan semua kan meledak. Tapi kalau itu gas itu pelan-pelan, kita mau bakar ikan, masak ikan, masak sayur, Jadi marah itu ceritanya
menghasilkan energi cinta. Kan kita kadang-kadang sering dengar benci tapi cinta. Nah, bagaimana usaha kita ini kemarahan itu kita rubah? Bagaimana supaya kemarahan itu bisa kita rubah jadi cinta? Berkeluarga sendiri kadang-kadang kok gara-gara pernah marahan, ternyata setelah pernah marahan luar biasa cintanya itu, Pak. Jadi itu yang perlu. Itu harus dipelihara itu marah kita. Tidak boleh sih marah. Dan banyak sekali kejadian-kejadian sekarang gara-gara marah itu menderita selama-lamanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa'afunail nas, senang memaafkan. Ya, tidak ada dendam. Ada kesalahan-kesalahan kita memaafkan. Itulah tanda-tanda orang ceritanya yang bertakwa yang akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ampunan, ya, dan surga dan luasnya sama dengan luasnya langit dan bumi. Ini sekedar. Jadi mudah-mudahan bapak-bapak ini setelah puasa Ramadan jangan lagi marah-marah. Soalnya marah 1 detik itu bisa masalahnya itu banyak, Pak. Marah. Ya, apalagi kalau marah itu berentetan. Marah diketahui dengan mertua, diketahui dengan keluarga, itu. Kemudian ini yang terpenting sekarang ini, hari pembalasan. Kita kan kalau itu ada namanya hukum sebab akibat. Apa yang kita rasakan sekarang ini adalah akibat dari perbuatan kita yang lalu. Coba diingat-ingat itu. Apa yang kita rasakan ini akibat perbuatan kita yang lalu. Dan perbuatan-perbuatan kita itu kan ada dua macam saja. Ada yang benar, ada yang salah. Dan itu setiap hari pasti kita ketemukan itu. Kadang-kadang hari ini bahagia, besok sedih lagi. Itu terus menerus. Senang dan bahagia ini kan punya risiko. Kalau orang senang terus menerus ini penderitaan juga, Pak. Sekarang bapak-bapak yang punya jabatan itu, begitu mau berakhir jabatannya sakit dia. Bagaimana caranya sambung 3 periode umpamanya? Mudah-mudahan tidak jadi. Begitu pula kalau kita susah, lebih maka Allah berfirman, wa hadainakum najdaini. Kami akan tunjukkan 2 jalan. Jalan yang lurus dan jalan yang bengkok, terserah pilih. Tapi Allah itu tidak menunjukkan jalan yang lurus. Ya. Dicarikan jalan yang lain. Ya. Apa kata kamu tahu jalan mendaki gang itu susah? Apa itu jalan mendaki? Adalah fakku rakabatin, membebaskan diri daripada penghambaan, perbudakan. Inilah sebenarnya kata-kata perbudakan ini yang banyak mengganggu kita. Karena cintanya kita kepada harta, karena cintanya kita segala-galanya, sehingga itu menghamba kita untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena inilah hadirin jamaah tarian sama berbahagia. Jalan ini hanya 2 saja. Tapi ada jalan yang diluncurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakku rakabatin. Bebaskan dirimu daripada perbudakan. Kita sekarang ini 75%, Pak. Dana kita ini kita kucurkan untuk kebahagiaan jasmani kita. Bayangkan kira-kira itu. Mau makan enak terus, mau beli kendaraan yang pokoknya mau enak terus. 75% padahal itu kan sementara saja. Jasmani kita itu begitu dikubur. Ada yang terpenting rohani kita. Titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus memang kita pelihara, dan itulah yang akan mengantarkan kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan inilah saatnya kita ini untuk introspeksi kita, apa kita betul-betul ini merasa diri dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini menentukan, Pak. Kalau kita ini merasa bahwa kami ini bebas saja melaksanakan apa-apa. Tidak meyakini bahwa kita ini di mana-mana dilihat, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang mengakibatkan kita bebas saja melakukan. Tapi kalau kita ini merasa diri kita dipantau, apalagi kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala di depan kita. Bahkan ada pendapat Allah ada berada dalam diri kita. Kenapa? Allah ada alasannya. Ya. Wa nafaha fihi min ruhihi, Allah itu meniupkan rohnya kepada kita sehingga bisa kita hidup. Berarti Allah itu ada dalam diri kita sebenarnya. Dalam Al-Quran, wa isa salaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada bertanya tentang aku, saya ini dekat. Tidak usahlah kita cari Allah di mana-mana. Dekat, bahkan
ulama berpendapat lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Nah itu yang penting bulan Ramadan ini kan bagaimana upaya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita berpuasa tidak ada yang melihat kita. Kita yakin bahwa Allah pasti melihat kita. Tidak berani kita berbuat macam-macam. Ini yang kedua. Kemudian yang selanjutnya tadi saya sampaikan bahwa karma itu, sebab akibat itu kita rasakan sekarang ini. Apa yang kita yang perbuat itu yang kita dapatkan. Ya. Wa may ya'mal miskala dzarratin khairan yara wa may ya'mal miskala dzarratin syarran yara. Kamu berbuat kebaikan sebiji zarah pasti kamu diperlihatkan. Dan Allah itu adil, Pak. Kalau kita pernah mencubit orang, balasannya juga pasti kita dicubit orang. Kalau kita pernah mengambil uang orang, akibatnya pasti uang itu kan punya kita, harus dikembalikan. Kan ada orang mengandai ente, tidak apa-apa saya pinjam. Ya. Bagaimana cara mengembalikannya? Allah Subhanahu Wa Taala ada jalannya, cara jalan lain. Bagaimana supaya dana yang uang orang yang kita pinjam tidak dikembalikan? Banyak sekarang mengeluh, banyaknya pinjam saya tidak mau kembalikan. Mereka tidak paham bahwa uang yang dipinjam itu harus kembali kepada yang apa namanya. Nah, maka itu namanya apa namanya hukum karma. Sebab akibat. Inilah yang perlu kita apa namanya perhatikan dalam kehidupan kita. Dan itu apa yang terjadi kepada kita ini harus legowo. Kita senang ya alhamdulillah, susah ya karena perbuatan kita. Kalau itu sudah kita laksanakan Pak aman Pak. Ada senang alhamdulillah, susah sabar. Kan begitu saja prosesnya. Sebab itu memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu. Apa yang diberikan kita itu yang terbaik bagi kita. Oleh karena itulah karma atau pembalasan ini di dunia ini sudah kita rasakan. Bagaimana nanti di akhir lain lagi ceritanya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru may yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah itu memaafkan dosa-dosa, tidak memaafkan dosa-dosa kita bagi orang yang musyrik. Dan Allah memaafkan semuanya. Yang berarti bahwa semua dosa-dosa kita itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya sendiri. Kita sebelum meninggal itu sudah. Kecuali orang yang syirik. Syirik itu adalah berselingkuh. Salah satu syirik itu kita ragu-ragu tentang Allah, itu sudah berselingkuh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus yakin betul ada Allah. Harus yakin melihat sekeliling ada Allah. Nah ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Kemudian terakhir, setelah kita meninggal dunia itu kita dilahirkan kembali. Model kita ini sesuai dengan perbuatan kita di dunia. Ada yang mukanya berseri-seri, umat Islam itu Pak, tandanya nanti umatnya mukanya berseri-seri tiap hari berwudu. Ya. Ada juga yang mukanya hitam. Bahkan ada yang jadi binatang. Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah yang 60 dijelaskan bahwa nanti manusia dibangkitkan itu ada yang jadi kera dan ada yang jadi babi. Yang mana itu? Ya orang yang senantiasa kalau kita lagi kera kan kita ke binatang apa saja dibawa kacamata ditarik, HP saja diambil, sedang mengambil barang-barang orang. Itu gambarannya nanti orang sedang mengambil barang orang bukan aja, apalagi korupsi itu Pak. Di hari kemudian itu jadi kera. Kemudian ada juga orang ya yang senantiasa makan yang kotor-kotor. Bagi orang itu yang senantiasa makan yang haram-haram, yang itu nanti di hari kemudian jadikan babi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya yang perlu kita pahami bahwa pembalasan itu bukan di hari kemudian. Pembalasan itu ada di saat sekarang ini, di hari ini. Ya. Kemudian nanti pembalasan juga ada di hari kemudian. Disitulah Allah Subhanahu Wa Taala menentukan bagaimana kebaikan kita, bagaimana keburukan di dunia ini. Kemudian di situ di akhirat nanti itu diciptakan lagi dengan bermacam-macam model. Ada yang buta. Ya kenapa saya ini dijadikan dalam keadaan buta? Ya. Ada yang tuli, ya macam-macam di situ sesuai dengan perbuatan tiga. Jadi harapan kita dengan kata-kata ini tidak usah lagi berpikir masalah dosa itu nanti di hari kemudian. Ya, sekarang dosa yang kita perbuat dibalas sekarang ini, maka banyak orang itu kasihan yang mau meninggal itu disiksa dulu supaya dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa ini sekedar ringkasan supaya sekarang ini kan kenapa sih makin banyak mau balik ini orang, makin banyak kejahatan, makin banyak korupsi. Korupsi tidak tanggung-tanggung, kasihan masyarakat Indonesia ini dikuras duitnya.
Karena mereka tidak paham, dikira bahwa diambil tidak kembalikan kok. Berapapun kamu dapat, kamu pinjam duit, pasti kamu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini cara kita, tidak ada lagi yang berani untuk utang tidak bayar, tidak ada lagi yang berani untuk korupsi. Inilah sebenarnya cara menyampaikan dakwah kita. Sebab dakwah kita ini kadang-kadang ya cuma kulit-kulitnya aja. Serasa kalau begini cara kita, insya Allah semua bapak-bapak dan ibu-ibu sudah 3 sajak tadi itu dia dipegang, senang memberi, kemudian tidak suka marah. Kalau sekarang ini yang suka marah sama suami, cobalah marah itu jadikan dibalik menjadi cinta. Enak itu Pak. Kemudian yang ketiga, mari kita saling maaf-maafkan. Apalagi nanti di akhir bulan Ramadan ada namanya Idul Fitri, kita kembali dalam keadaan suci bersih. Demikian mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya utamanya bagi diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Haji Ansar Anas BA. Semoga apa yang disampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.